Assalamualaikum everyone, kembali lagi di YouTube channel aku, Alia Reka Anjani. Kali ini aku mau bahas tentang sedikit kesimpulan dari Book Talk sama Terelie kemarin, hari Ahad tanggal 6 Juni. Jadi sayangnya aku nggak ikut full dari awal sampai akhir, jadi di akhir-akhir aku baru join. Dan aku bakal bahas tentang itu, dan ada beberapa fakta sedikit yang aku dapetin. Dan yang kedua, aku bakal bahas tentang ini, genre horor yang nggak tahu ini bakal terbit kapan novel ini, karena Bang Tere sebelumnya tuh udah sering bilang saya tuh pengen banget nulis horor, tapi aku nggak nyangka bakal secepat ini. Akhirnya muncul spoiler ya, jadi kita bakal bahas dan kayaknya seru banget. Tapi sebelum itu, teman-teman yang belum subscribe langsung subscribe dulu channel aku, dan bagi yang udah, aku terima kasih banget as always. Makasih. Nah, aku mau bahas dulu pertama tentang Book Talk kemarin tanggal 6 Juni. Di sini aku mendokumentasikan dikit foto-foto Bang Tere dan beberapa percakapan yang ikut join Zoom Book Talk kemarin. Jadi yang pertama tuh di sini Bang Tere live dari Gramedia Padang. Terus moderatornya Mbak Vera. Ada yang nanya cara atur ide yang numpuk. Nah, kata Bang Tere, ide tuh kan kadang kita dapat dari mana aja. Entah itu ketemu orang, tiba-tiba dapat ide, atau ngobrol sama orang, kita dapat ide, ngelihat sesuatu hal yang unik, itu bisa dijadikan ide gitu. Dan gimana terlalu banyak ide numpuk nih kan. Terus Bang Tere bilangnya sih, ide numpuk itu wajar, jadi ditulis aja dulu itu idenya. Tapi untuk mengeksekusinya ke dalam suatu cerita atau novel, itu juga perlu disaring lagi, maksudnya dikira yang mana yang cocok gitu. Dan menurut Bang Tere, ide yang numpuk itu nggak apa-apa, itu wajar. Kita tulis aja, boleh paralel. Jadi idenya tentang ini, itu kan paralel ya, nggak yang satu jenis gitu, satu tema. Nah, kecuali kalau menulis novel itu nggak boleh paralel. Misalnya kita lagi nulis novel A, kemudian di tengah jalan kita mau lanjutin ke novel B, itu yang nggak boleh, kata Bang Tere, karena bakal campur-campur gitu. Nah, yang kedua itu tadi tentang kepenulisan. Yang kedua itu tentang serial action. Di situ Bang T ada yang nanya lanjutan Berdebah di Ujung Tanduk, padahal Berdebah di Ujung Tanduk pun belum rilis ya, tapi kan udah ada info bakal rilis segera. Dan ada audiens yang ikut Book Talk itu nanya lanjutan Berdebah di Ujung Tanduk itu apa. Nah, Bang Tere jawabnya Tanah Para Bandit. Padahal sebelumnya aku pernah dengar Bang Tere bilang bangsat berkelas gitu, tapi ya nggak tahu ya, penulis kan bisa ganti judul sesukanya gitu. Padahal novelnya pun entahlah, belum terbit juga yang Berdebah di Ujung Tanduk. Jadi kita tunggu aja serial aksi, karena menurut aku serial aksi itu seseru serial Bumi. Tapi serialnya belum sebanyak serial Bumi gitu. Nah, di sini Bang Tere juga ini tentang kepenulisan lagi. Pertanyaannya gimana cara menulis cerita yang bagus. Bang Tere selalu bilang latihan kuncinya. Tapi Bang Tere juga kasih contoh cerita atau naskah dia yang belum terlalu bagus, dan kita sebagai pembaca Bang Tere ini bakal ketawa-ketawa, kata Bang Tere ya, yaitu di novel Cintaku Antara Jakarta dan Malaysia. Kata Bang Tere itu cerita awal atau naskah awal-awal dia
yang dia tulis gitu. Dan katanya kalau kita yang baca itu lucu. Mungkin kalau menurut aku beda sama cerita atau novel Bang Tere yang sekarang-sekarang ini dibanding sama novel yang awalan dia tulis gitu. Contohnya Cintaku Antara Jakarta dan Malaysia. Aku belum pernah baca. Jadi teman-teman yang mungkin udah pernah baca novel ini bisa langsung share di kolom komentar apakah benar selucu itu atau apa perbedaan yang kalian temukan dari cerita awalan atau novel awal Bang Tere sama novel yang sekarang Bang Tere. Jadi aku pengen tahu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sesuk. Sesuk ini kata yang aku baca komen-komentar postingan ini bahasa Jawa artinya besok. Aduh, jadi kayak penasaran besok. Maksudnya novel besok, novel judul besok. Cerita tentang hari esok gitu kali ya. Dan ada apa dengan hari esok gitu kan kita nggak ada yang tahu ya. Entahlah. Menurut teman-teman itu judulnya pas gak? Itu sesuk atau teman-teman punya imajinasi sendiri tentang judul novel sesuk ini? Langsung komen aja di kolom komentar dan kita baca. Di sini ada 3 postingan tentang sesuk dan aku mau review 3-tiganya. Kita baca dan pasti gregetan ya nggak sih? Ya ampun. Aku tuh emang pengen, sebenarnya aku nggak terlalu suka genre horor, tapi karena Bang Tere nulis horor kayak pengen nyoba aja gitu. Karena kalau film horor pun aku nggak berani orangnya. Di sini Bang Tere nulis 30 Mei ya. Jeng jeng jeng. Genre novel ini unik sekali. Mari kita sambut sesuk. Yes, naskahnya sudah rampung. Tinggal nunggu rilisnya saja. Tapi begitulah. Mungkin kalian lebih baik nunggu dulu pembajak maling, pembeli buku bajakan yang maaf bego-bego itu merilis buku mereka dulu. Mungkin buku mereka jauh lebih bagus. Kalau dari kami sih nasib tergantung mood aja. Kalau lagi happy kami rilis, kalaupun enggak tidak rilis pun kami baik-baik saja. Terelie, penulis novel sesuk. Ini covernya, oh my god. Kayak jendela apa pintu dan ada bayangan cowok. Iya nggak sih? Ya ampun, 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 ampun. Coba. Di sini. Saya selaku masyarakat biasa memohon kepada Bang Tere agar terlebih dahulu segera merilis buku janji. Malah buku janji. Coba kita lihat spoiler kedua tentang ini, oke? Di sini Bang Tere peraturan nomor 1, jangan dibicarakan, jangan dibahas, jangan diganggu. Maka, oh my god, maka mereka tidak akan mengganggu kita. Oh, kok satu kata aja? Bukan satu kata, satu kalimat, satu statement. Jangan dibicarakan, jangan dibahas, jangan diganggu. Maka mereka tidak akan mengganggu. Ya itu sih, itu kayak emang udah prinsip makhluk gaib ya nggak sih? Kalau kita nggak membicarakan mereka, kita nggak ngebahas tentang mereka, kita nggak ganggu mereka, mereka nggak akan ganggu kita. Itu emang udah prinsip dasarnya nggak sih? Dan prinsip dasar horor gitu. Genre novel ini unik. Kami berusaha maksimal membuat kisah ini tetap masuk akal, tetapi dengan pesan cerita yang kokoh dan tentu saja menegangkan. Karena genre ini dekat sekali dengan kesia-siaan, cuma bikin takut. Mungkin maksudnya sia-sia belaka gitu kan, karena semua ini fiktif gitu, terus bikin takut ya karena horor. Jadi mari kita coba rumus baru. Oh my god,
ini sih lumayan merinding gak sih? Maka mereka tidak akan mengganggu kita. Bang Tere. Kayak gak sabar gitu. Pengen. Jika ini genre horor maka sudah dipastikan saya saya tidak akan membaca. Tapi pengen. Sumpah. Nih, kayaknya novel horor ini keren. Karena Bang Tere tuh pernah bilang, aku inget banget. Ini Bang Tere ngomong, saya tuh pengen nyoba nulis, lagi riset tentang cerita-cerita horor dan saya pengen menuliskannya gitu katanya. Dan saya tuh pengen baru satu kalimat aja udah bikin pembaca merinding gitu. Itu aku inget banget Bang Tere bilang gitu. Terus katanya cuma saya belum dapet komposisinya apa gitu, pokoknya belum dapet aja. Dan sekarang tiba-tiba naskahnya udah rampung dan aku yakin Bang Tere itu udah bekerja keras banget untuk merampungkan naskah ini, berbagai riset. Aduh, Bang Tere keren banget. Sesuk, ini spoiler ketiga. Sesuk, kamu akan tahu apa dan kenapa. Kamu akan tahu siapa dan mengapa. Semua kejadian-kejadian, peristiwa, termasuk apakah mereka memang ayah dan ibumu atau sosok lain yang menyerupai fisik ayah dan ibumu. Ya ampun, Sesuk. Semoga besok semoga itu belum terlambat. Tunggu. Kalian nangkep gak sih? Oh my god. Termasuk apakah mereka memang ayah dan ibumu atau sosok lain. Jadi mungkin orang tua seseorang ini itu bukan asli. Dan besok semoga itu belum terlambat. Ya Allah, teka-teki banget gak sih? Semoga itu belum terlambat. Terlambat apanya? Ya ampun. Kok terlambat? Terlambat mengetahui yang sebenarnya atau terlambat sudah diganggu oleh sosok fisik yang menyerupai ayah ibunya atau gimana? Coba teman-teman kalau misalkan punya pemikiran lain tentang bagaimana cerita Sesuk ini nantinya gitu, langsung komentar aja. Karena banyak spekulasi tentang cerita ini. Ini sebenarnya kisah di dalam novelnya adalah kisah misteri. Iya, dari spoiler pun udah kelihatan banget ini teka-teki misteri dan kita harus memecahkannya sendiri, ya nggak sih? Sesuk itu artinya besok, kalau nggak salah. Ada rasa horor, misterius, dan seram saat membaca post Bang Tere ini. Sesuk, seperti akan ada kejadian atau fakta besar yang mengejutkan yang akan terjadi esok harinya bagi si tokoh. Wow. Dan aku nemuin fakta tentang Sesuk ini tapi bukan fakta sih. Berarti karena ini kata para audiens yang ikut Zoom. Di sini mereka bilang nih, oh iya, dengar-dengar Sesuk itu rilis tanggal 13 Juni. Sekarang baru tanggal 9 Juni. Entahlah siapa yang benar, apakah benar akan rilis gitu. Tapi kita tunggu aja kejutan-kejutan dari novel-novel terbaru Bang Tere. Dan aku selalu nungguin, terutama serial Bumi, serial action, dan genre-genre yang baru yang akan ditulis Bang Tere, yang akan ditulis dan dirilis oleh Bang Tere. So, segitu aja review aku kali ini tentang book talk sama tentang genre baru Bang Tere, yaitu horor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.